pinggiran kota Tus, kawasan Khurasan, Iran kalau sekarang. Beliau hidup di masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah dan pernah menjadi kepala madrasah Nizamiyah. Nah, sekarang semacam rektor. Beliau menjabat kepala madrasah atau rektor itu mungkin di umur 34 tahun. 34 tahun beliau sudah cerdas, sudah alim. Beliau ulama yang sangat pandai dan menguasai berbagai disiplin ilmu, sehingga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjuluki beliau sebagai ensiklopedik Islam. Beliau menguasai ilmu akidah, filsafat, fikih dan usul. Lebih-lebih kehebatannya dalam hal mantik. Apa mantik? Dalam hal logika, filsafat, debat, diskusi. Itu pinter beliau, luar biasa. Sehingga beliau mampu menangkal dan mengalahkan musuh-musuh debatnya, sehingga menjadikan beliau dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Apa Hujjatul Islam? Hujjahnya orang Islam. Nah, ini Imam Al-Ghazali. Karya beliau sangat banyak sekali, banyak sekali. Ada di dalam berbagai bidang filsafat, ilmu kalam, ada tahafut al-falasifah, ada al-munqidu minal dhalal, ada al-faisal at-tafriqah bainal islam wal zandaqah, pemisah antara Islam, kafir dan ateis kalau diterjemahkan. Dalam bidang fikih dan usul fikih juga ada al-wasid, al-basid, al-wajiz, dan usulnya al-mustasfa. Dan dalam bidang tasawuf dan adab banyak. Ada kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatus Salikin. Maknanya taman untuk para pencari kebenaran dan pedoman bagi para pencari Tuhan. Itu Raudhatul Thalibin wa Umdatus Salikin. Kalau Imam Nawawi itu juga sama, Raudhatus Shalihin, tetapi wa Umdatul Muttaqin. Meh padha lho kitabe. Gedene ya meh padha lho. Nah, Imam Syafi'i kan wa Umdatus Salikin. Nah, tapi nek Imam Nawawi nanti wa Umdatul Muttaqin. Bedanya gitu. Terus ada lagi kitab namanya Mi'rajus Salikin. Proses kenaikan spiritual batinnya para pencari Tuhan. Ada. Terus ada lagi namanya Miskatul Anwar, relung di dalam hati atau ceruk cahaya. Sing mancake cahaya nuju hati ini ada lubang ceruk yang memancarkan, selalu memancarkan cahaya di dalam hati kita. Namanya kitabnya Miskatul Anwar. Ada lagi Kimia Us-Sa'adah, proses-proses mencari sebuah kebahagiaan itu bagaimana? Itu dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Kimia Us-Sa'adah. Ini sudah diterjemahkan oleh Gusmus nih, ya. Bisa cari itu terjemahannya. Diterjemahkan oleh Gusmus Mustafa Bisri. Piye toh boleh piye bahagia terus ki piye? Nah, bukan. Cari. Kemudian ada lagi kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ada lagi kitab Minhajul Abidin, pedoman bagi para ahli ibadah. Dan yang ada di depan kita, Bidayatul Hidayah yang akan kita bahas, permulaan petunjuk bagi pemula. Kita ini pemula ya us. Bagi pemula. Ada pula ada dunia rutin, etika atau adab dalam hidup di dunia dan melaksanakan agama. Ada itu kitab etika itu. Imam Ghazali wafat pada hari Senin 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Saat terbit fajar, Imam Ghazali mengambil air wudhu lalu menunaikan ibadah sholat subuh. Usai sholat, beliau sudah merasa bahwa ajal beliau sudah hampir datang. Sehingga beliau mengambil kain kafannya, diambil, dicium itu, dicium, diletakkan kain kafan itu di depan matanya ini sambil dicium, diletakkan. Selanjutnya Imam Ghazali berkata, berdoa kepada Allah, sam'an wa ta'atan
lidukhuli 'alal mulk. Siap dan patuh apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap. Kira-kira Ustaz kayak ngerti sesuk mati Pak. Sesuk sudah mati. Dan siap. Abu Zar sudah siap. Sam'an wa ta'atan. Siap Gusti dengan panggilan ini. Oke. Ini cerita yang saya terima. Tapi ada sebagian orang yang menceritakan kata Imam Ghazali meninggal dunia sambil memegang kitab Bukhari Muslim, menyesali pemahamannya, kekurangan pahamnya tentang ilmu hadis. Ada yang bilang gitu. Nah, terserah orang mau berkata apapun gitu. Tapi yang saya terima itu seperti ini cerita beliau ketika mau wafat. Jadi beliau kondisi siap hati ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angel loh kondisinya demikian. Kados Imam Al-Ghazali siap dipanggil oleh Allah dalam kondisi siap lahir batin. Nah ngoten niku mungkin insyaallah ketika sedo niku guyu siap mesti monggo guyu. Jadi mboten sempringan. Oke, yang menyebabkan kadang mohon maaf jasad ini baunya menyengat itu ketika dicabut nyawanya dia gak siap, meronta-ronta, sehingga nanti yang keluar itu bau. Tapi kalau orang ketika dicabut nyawanya itu dalam kondisi rileks, tenang, dia ikhlas lahir batin, siap, maka jenazah nanti terasa ringan, enteng, wajahnya terlihat senyum. Kalau dia memang betul-betul nggak siap, tapi kalau nggak siap ya itu nanti jenazahnya bau, terasa berat dan lain sebagainya. Niki yo cerita-cerita dari berbagai macam yang saya kumpulkan dari kiai-kiai atau apa. Jadi dalam kondisi yang bagaimanapun, kalau nggak jenengan nggak iso ya siap, siap lahir batin. Mati itu tugas, mati itu ibadah Pak. Mati itu ibadah, ojo dikira mati ki elek. Mati itu ibadah. Ibadah terakhir. Paribasan ibadah terakhir. Nggih mboten. Jenengan nyikapi mati itu apa sih? Meninggalkan sepele. Ibadah terakhir ketika dipanggil Gusti Allah, nggih Gusti tiga ngoten mawon to. Itu ibadah terakhir itu ketika dipanggil harus ketemu kali Gusti Allah. Karena setelah itu sudah tidak akan bisa lagi amal-amal sudah tidak dihitung kan. Ketika sudah mati manusia tidak bisa beramal lagi kan nonton. Jadi amal terakhir itu mati itu adalah ibadah yang terakhir. Karena kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sudah diperintahkan oleh Allah, jam sekian kamu matimu hari ini. Ini kan perintah. Sama hidup itu juga perintah Allah yang kita diperintah untuk hidup. Hiduplah, kun kan perintah. Bayakun maka ada hidup. Maka menjalani kehidupan ini juga hakikatnya perintah Gusti Allah. Mati nanti juga perintahnya, tapi perintah Gusti Allah. Sudah. Jadi nek ngoten itu artinya ayam, tenang, jadi tidak usah was-was. Kapan mawon siap Gusti, betul mawon. Itu Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu orang hebat. Kitabnya tadi banyak, kalau saya karyanya banyak. Tetapi tetap saja yang namanya orang pasti ada yang mengkritik, hatersnya juga banyak itu pasti. Terutama orang-orang yang berpaham salaf ini banyak yang mengkritisi Imam Al-Ghazali, di antara Imam Al-Dhahabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dan seterusnya.